hasil dari peperangan ini. Perhatikan ayat 8-9. Tetapi mereka, iblis dengan naga, dengan anak buahnya itu, tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga seperti tadi sebelumnya. Dan naga besar itu, si ular tua, disebut iblis setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, membaca begitu, oh berarti Mikael dengan anak buahnya yang menang. Tapi kita tidak boleh membayangkan bahwa oh kayaknya ini kemenangan mudah. Tidak boleh ya. Kalau ini lawan Tuhan memang mudah. Tapi ini lawan Mikael. Mikael itu siapa? Pemimpin malaikat. Tapi ingat, iblis juga ex-malaikat. Mikael ada anak buah, anak buah. Maka ini jenis malaikat baku hantam. Level sama. Ya, jenis sama. Maka ini tidak boleh dibayangkan bahwa dengan terlalu mudah Mikael dan anak buahnya mengalahkan. Perhatikan kata-kata dari Groen. Dia bilang begini. Kita tidak mendapat penjelasan tentang bagaimana perang itu berlangsung. Tetapi dapat diduga bahwa naga tidak mudah dikalahkan. Dalam kitab Daniel kita mendengar bahwa peperangan antara para malaikat dan iblis dengan pengikutnya bukan peperangan ringan. Daniel 10:13. Iblis sangat kuat. Makanya di Efesus juga Paulus menggambarkan dia dengan sebutan apa? Penghulu-penghulu. Ya, peperangan kita bukan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, penguasa dunia ini. Sebutan-sebutan itu menunjukkan bahwa dia memang sangat kuat. Ya, pasti seru peperangan itu. Tapi bagaimanapun juga dinyatakan dengan singkat mereka kalah. Groen berkata, tapi dalam penglihatan ini yang dipentingkan hanyalah hasil dari perang. Yaitu bahwa naga dan seluruh pengikutnya dikalahkan. Nah, jadi perang ini singkat diceritakan langsung hasilnya iblis kalah. Tapi yang lebih menarik perhatian kita adalah apa akibatnya kekalahan itu. Ada dua akibat kekalahan itu. Pertama, mereka tidak mendapat tempat atau tidak bisa lagi masuk ke surga. Perhatikan ayat 8. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Adanya kata lagi menunjukkan bahwa sebelumnya mereka masih dapat tempat di sana. Kalau ini terjadi, peperangan terjadi pada waktu Kristus naik ke surga, itu berarti bahwa iblis yang sudah jatuh dari tempo dulu itu masih ada akses ke surga. Kenapa bisa ada akses? Tentu Tuhan juga izinkan. Karena dia ada akses itulah, maka dia bisa naik dan mulai mendakwa Ayub. Karena ada akses itulah dia bisa naik dan mendakwa Imam Yosua. Tapi sejak kekalahan waktu Kristus naik ke surga, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Mereka ini grup pengacau, dan dengan mereka tidak mendapat tempat di surga, maka sekarang surga aman. Ya, perhatikan kata-kata Eka Dharma Putra. Saya suka kata-kata dia. Pada akhirnya naga atau iblis pun kalah. Tidak ada lagi tempatnya untuk di surga. Artinya sekarang surga sudah aman. Amin. Surga aman. Amin. Ya, nah gara-gara surga sudah aman karena pengacau-pengacau ini sudah tidak dapat tempat di surga, maka seluruh penghuni surga bersukacita. Ayat 12-nya. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Maka surga bersukacita, itu para pengacau, grup pengacau itu sudah out. Ya kan? Dan sukacita mereka diwujudkan dengan nyanyian. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Kuasa dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Siapa yang nyanyi nih? Malaikat? Kalau malaikat telah dilemparkan ke bawah para pendakwa saudara-saudara kita. Siapa saudaranya malaikat? Kalau ini malaikat yang nyanyi, kok ada saudara? Kalau ini saudara, berarti ini bukan malaikat yang nyanyi. Para orang kudus yang sudah di surga. Ya kan? Karena ini adalah waktu Kristus naik ke surga, ada peperangan. Maka ini pasti adalah orang-orang kudus zaman perjanjian lama di surga. Pada waktu peperangan, mereka tidak ikut perang. Hanya Mikael dan anak buahnya yang perang. Tapi begitu menang, iblis tidak ada di surga lagi. Dilemparkan ke bumi. Maka semua surga bersukacita, termasuk malaikat-malaikat. Dan penghuni-penghuni surga, semua yang di surga dari zaman perjanjian lama, semua menyanyi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Jadi waktu kita menyanyi itu lagu itu,
Sebenarnya itu lagu surga itu, ya. Itu lagu dari surga itu. Hanya kita tidak tahu notnya. Jadi entah siapa yang tulis lagu itu. Dia bikin not sendiri itu. Kita berterima kasih. Ya, tapi itu lagu surga itu. Nah, sekarang saudara, karena iblis tidak dapat tempat di surga lagi, atau dia tidak bisa masuk ke surga lagi, maka dia tidak bisa melakukan pekerjaannya yang dulu. Yaitu apa? Mendakwa. Dia mendakwa. Coba lihat ayat 10. Telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Berarti iblis mendakwa ini siang malam. Ayub itu hanya contoh. Imam Yosua hanya contoh. Tapi itu pasti banyak. Seandainya Pak Hengki hidup sebelum peperangan ini, maka iblis pasti telah mendakwa Bapak terlalu banyak di surga sana. Iblis telah mendakwa Ibu, semua kita. Karena pekerjaannya siang malam di hadapan Allah. Itu berarti Ayub itu hanya salah satu kisah. Tapi terlalu banyak yang dia lakukan. Makanya mengganggu kan di surga ini. Jenis ini. Maka begitu ini jenis tidak boleh masuk surga lagi. Seluruh surga bersukacita dan menyanyi. Ya, maka hari ini Kristus sudah naik di surga ya. Sudah berkuasa ya, 2000 tahun yang lalu ya. Maka sekarang kita semua boleh senang dan tenang. Kenapa? Tidak ada dakwaan lagi bagi kita. Gron berkata begini. Naga tidak boleh masuk lagi ke surga. Untuk menuduh orang percaya. Kristus sudah membayar dosa orang percaya dan sekarang dia duduk di atas tahtanya dan membela mereka. Oleh karena itu si pendakwa tidak punya tempat lagi di hadapan tahta Tuhan. Beres. Dia mendakwa kita dengan dosa-dosa kita. Tapi perhatikan Kolose 2, 13-15. Dia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kalau sudah begini, siapa berani dakwah kita? Maka Paulus dalam Roma 8 ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapakah yang Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada lagi. Karena pendakwa kita sudah dilempar dan tidak punya akses masuk. Maka ketika Kristus sudah membayar seluruh dosa kita, ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa kita sudah dipakukan di atas kayu salib oleh darah anak domba Allah, sudah naik kalahkan iblis, lempar. Maka tidak ada yang bisa gugat kita. Maka betul-betul jaminan kita di surga itu begitu kuat. Seperti kata Gron, iblis tidak lagi dapat bertindak sebagai pendakwa. Keselamatan orang pilihan Tuhan tetap dan pasti. Tidak ada lagi yang dapat merintangi kekuasaan dan pemerintahan Tuhan untuk menyelesaikan rencananya dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Saya orang berdosa, tapi saya tahu iblis tidak bisa dakwa saya lagi di surga. Bapak orang berdosa, tapi tidak bisa dia dakwa lagi. Ya, bayangkan bahwa kalau ini hukum pengadilan, terus jaksa penuntut dan pendakwa tidak ada. Bagaimana saudara bisa dihukum? Ya kan? Karena apa? Pembelanya Yesus, hakimnya Yesus. Pendakwa tidak ada. Lalu bagaimana saudara bisa tergoncangkan? Maka kita bersyukur luar biasa. Sekarang tidak ada pendakwa lagi. Amin. Tapi ada masalah. Akibat kedua, mereka dilemparkan ke bumi. Ini dia masalahnya. Ya, ayat 9. Dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Ini kekalahan yang sangat mutlak memang. Kekalahan ini begitu mutlak sampai kekalahan ini tidak hanya disebut di ayat 9. Tapi beberapa ayat setelah itu masih diulang. Lihat ayat 10. Telah dilemparkan ke bawah. Lalu ayat 13. Ia telah dilemparkan di atas bumi. Jadi dia dilemparkan ke bumi. Bumi ini apa? Tempat kita. Ini masalahnya. Ya, surga sudah aman, tapi bumi belum. Ya, kekacauannya pindah ini. Maka orang surga bisa nyanyi, orang bumi kan kata-kata Eka Dharma Putra. Seringkali kita bertanya, mengapa iblis tidak dimatikan sekalian? Habisi langsung saja ya kan? Sebenarnya hal itu bisa saja dilakukan. Namun segala sesuatu ada waktunya. Iblis tidak segera dimatikan karena memang waktunya belum tiba. Karena itu dia hanya dilemparkan ke bumi bersama para anak buahnya. Apa akibatnya? Bumilah yang sekarang kerepotan, tapi surga sudah aman. Nah, sekarang kita masih di bumi kan? Di surga tidak ada lagi yang mendakwa kita di surga. Tapi di bumi, ya lebih celaka. Karena iblis yang dilempar ke bumi, dia tidak turun biasa. Tapi turun dalam keadaan emosi. Karena baru kalah. Maka celakalah bumi. Perhatikan ayat 12. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah singkat.
Maka dia turun ke bumi tidak turun biasa. Geram, marah. Bahkan marahnya dahsyat. Sudah dibuang dari surga, kalah dari malaikat Mikael dan anak buahnya, turun ke bumi. Yang dia serang siapa? Kita ini. Ya kan? Terutama orang percaya. Bukan hanya jalan-jalan. Iblis saja sudah bahaya, apalagi iblis yang marah. Ya. Perhatikan ayat 17. Maka marahlah naga itu. Marah dia ya, kepada perempuan itu. Perempuan ini tidak usah dipersoalkan. Nanti kapan-kapan mau bahas, boleh bahas. Tapi pokoknya dia marah. Lalu dia memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah. Dan memiliki kesaksian Yesus. Ini orang percaya. Maka iblis yang sudah dilempar dari surga berturun ke bumi dengan begitu marah. Dan marahnya terutama kepada orang-orang percaya. Maka iblis yang turun itu marah kepada Ibu Ineke. Luar biasa itu. Marah kepada Pak Hengki itu. Marah kepada Pak Rafli. Marah kepada saya. Ya, jadi kita nih sasaran kemarahan iblis. Perhatikan kata-kata Groen. Dia mencari penduduk bumi untuk membalas dendam. Dia tidak menyerah meskipun sudah kalah. Tetapi melawan dengan lebih kuat lagi. Seperti halnya seekor binatang buas yang mendapatkan luka mematikan. Dapat sangat berbahaya. Demikianlah si naga. Dia telah kena luka mematikan. Tapi masih sangat berbahaya bagi penduduk bumi. Maka disinilah kita harus waspada. Karena perang di surga pindah ke bumi. Ya, kita tidak boleh hidup dengan santai-santai seolah-olah iblis sudah dikalahkan dan perang sudah berakhir. Dia memang sudah dikalahkan. Perang sudah berakhir di surga. Tapi episode kedua masih ada di bumi. Ya, karena itu saudara tidak mungkin bebas dari serangannya. Saudara orang percaya tidak mungkin bebas. Dia serang semua manusia. Tapi paling membuat marah itu adalah orang percaya. Dia paling marah orang percaya. Kedua, dia paling marah orang percaya yang merebut jiwa-jiwanya. Dan dia lebih marah lagi kepada orang-orang yang membaca strateginya dengan membuat gerakan kesadaran. Peperangan rohani. Ini sama dengan mau membongkar kedoknya dia. Ya, kalau musuh tidak tahu strategi kita, kenapa? Tapi kayaknya ada sekelompok orang nih yang tahu ini. Dan bahas segala macam tema nih. Ya. Maka berhati-hatilah. Iblis selalu menggunakan panah-panah terbaik untuk menyerang orang-orang yang menjadi ancaman bagi kerajaannya. Ya, Groen bilang begini. Bagi para penduduk dunia, belum tiba waktunya untuk berpesta. Kalau surga sudah pesta, makanya nyanyi. Tapi bagi penduduk dunia belum saatnya berpesta. Kemenangan yang didapat oleh anak domba memang merupakan dasar keselamatan mereka. Tapi karena mereka masih hidup di bumi, maka mereka masih perlu waspada karena naga masih hadir di bumi. Terus, dunia adalah wilayah ciptaan yang belum dibebaskan dari kehadiran iblis. Setelah ia dilempar keluar dari surga, si naga ingin membinasakan penduduk bumi. Orang Kristen harus sadar bahwa mereka hidup di wilayah yang masih dirusuhi oleh musuh dahsyat itu. Itulah sebabnya Petrus memberi nasihat. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Paulus memberikan nasihat. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Kalau begitu perang di surga sudah selesai. Tapi perang di dunia masih berlangsung. Perang antara dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Jadi jangan pesta dulu ya. Karena kita masih perang.